Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Dendi dari Rombel BCKFC dengan NIM 2306010118. Di sini saya akan menjelaskan analisis biomekanika olahraga pada cabang olahraga bela diri karate. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian umum tentang cabang olahraga bela diri karate. Nah, bela diri karate ini seni bela diri yang berasal dari Jepang yang memiliki arti kara artinya kosong, T artinya tangan. Nah, jadi karate itu olahraga bela diri tangan kosong. Oke, selanjutnya kita masuk di analisis faktor internal dan eksternal. Nah, untuk karate ini di faktor internalnya sendiri ada yang pertama ada pecahan, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada kecepatan, dan yang keempat ada koordinasi. Dan selanjutnya untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada permukaan lantai atau disebutnya di karate itu tatami. Lalu yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapannya itu seperti teki atau baju karate, lalu ada sabuk. Nah, ini tuh mempengaruhi gerak fleksibilitas. Lalu yang ketiga itu ada alat. Alatnya itu bisa hand protector, shin guard, body, dan face mask. Nah, untuk yang terakhir itu ada kondisi lingkungan seperti pencahayaan dan suhu ruangan. Saya sudah menjelaskan di faktor internal dan eksternalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat yang biasanya sering terjadi di pukulan Kyokushuki pada karate. Yang pertama itu biasanya terjadi karena kurangnya kekuatan otot lengan. Karena kalau misalkan pukulannya itu otot lengannya lemah, maka tidak ada gaya ledaknya, tidak ada kecepatannya juga. Lalu yang kedua ini teknik yang belum tepat. Biasanya seperti kesalahan dari posisi tubuh, lalu cara memukul, atau gerakan memutar pinggul. Jadi misalnya seperti ini. Biasanya itu anak-anak ada salah karena kaku, tidak ada rotasi bahu, pinggul. Jadi pukulannya tidak akan sampai ke target. Maka harusnya itu yang benar, kita harus memutar pinggul ini dan bahu agar jangkauan jauh. Jadi dari jangkauan-jangkauan ini itu bisa memunculkan kecepatan dan daya ledak itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk di analisis gerak pada pukulan Kyokushuki. Nah, untuk yang pertama dari seperti ini saja kita sudah mengalami hukum kesetimbangan satu. Posisi siap seperti ini, hukum kesetimbangan satu. Nah, tapi kita di sini juga akan lebih menganalisis pada pukulan Kyokushuki. Nah, pada pukulan Kyokushuki ini kita memakai hukum kesetimbangan kelima. Karena biasanya berbanding terbalik terhadap jarak vertikal terhadap suatu benda. Nah, terus untuk pukulan Kyokushuki kan seperti ini. Nah, di sini untuk titik beban berada di pangkal lengan di sini. Lalu untuk titik tumbuh sendiri berada di kaki bagian depan, model lutut. Lalu kuasa berada di kaki bagian belakang. Dan terakhir untuk pukulan Kyokushuki ini menggunakan pengungkit tipe 3 karena gaya di antara beban dan poros. Beban berada pada pangkal tangan yang nanti ada hand protector, lalu gaya berada di tengah yaitu siku, dan untuk poros berada di lengan. Pada pukulan Kyokushuki lebih menekankan ke otot lengan yang diikuti dengan otot dada, pectoralis, lalu ada bahu, dan terakhir tricep. Sekian video penjelasan yang dapat saya